masuk pelajaran kita harus berdoa. Ketua kelasnya yang pimpin doa. Siap. Marilah kawan-kawan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atanasius. Enggak, ya. Kemudian Markul Firman. Hadir Pak. Sekarang kita akan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membuka materi, yaitu kalian perhatikan gambar yang ada di video. Nanti saya putarkan video, kemudian kamu bisa mengamati gambar yang ada di bawah lian ya. Kalian kemudian ini ada gambar apa? Batu bara adalah merupakan tambang yang ada di Indonesia. Kemudian ini adalah Aspal. Asik. apa itu? Coba perhatikan baik-baik. Tambang. Itu adalah tambang emas. Ini adalah tambang emas. Perhatikan ya. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah gambar apa? Lautan. Kemudian berikutnya ini adalah laut. Dalam laut ada apa? Ya, ada apa lagi? Udang. Ada terbang. Jadi semua itu tadi yang sudah kalian adalah itu adalah termasuk daripada sumber daya alam. Tadi sumber daya alam ada tadi tambang, kemudian ada kemaritiman, kemudian ada lagi hutan. Itu adalah termasuk daripada sumber daya alam. Kemudian tujuan pembelajaran, motivasi. Jadi motivasi ada kita apa namanya dalam mengelola sumber daya alam, kita harus apa namanya termasuk apa saja yang ada dalam sumber daya alam Indonesia. Apa saja? Tambang dan kemaritiman. Kemudian tujuan pelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis sumber daya alam, hutan, dan Indonesia dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian peserta didik mampu menganalisis sumber daya alam, tambang, Indonesia, pemanfaatan dan untuk kebutuhan manusia. Kemudian peserta didik mampu menganalisis sumber daya kemaritiman dan pemanfaatan untuk kebutuhan manusia. Jadi setelah kita sudah tahu tadi gambar tadi yang ada di gambar tadi, kita harus tahu apa daripada manfaat daripada sumber daya alam. Contohnya adalah sumber daya alam hutan. Sumber daya hutan itu kita tidak boleh apa namanya menebang hutan sembarangan. Jadi kita harus menghemat, atau kita tidak boleh menebang hutan sembarangan, bisa mengakibatkan daripada hutan gundul, dan setelah gundul bisa mengakibatkan banjir. Kemudian sumber daya tambang. Kemudian sumber daya tambang itu ada emas, kemudian batu bara. Kemudian sumber daya laut ada ikan, ada habitat bahari, ada kemudian terumbu karang. Untuk itu kita bisa memanfaatkan daripada sumber alam tersebut. Jadi tidak langsung tiap hari kita memanfaatkan daripada sumber daya alam. Jadi contohnya kita dalam sehari-hari kita makan nasi itu dari mana? Dari sumber
sumber daya alam, yaitu dari sumber alam yang ada di daratan. Kemudian kita setelah dimakan ada yang kita menggunakan laut. Laut itu ikan itu dari laut, itu sumber daya alam kemaritiman yang ada di laut. Kemudian sumber daya tambahan, biasa ada info yang kalau kita lihat bisa digunakan untuk sebagai tambahan lemak, biasanya bisa untuk perhiasan. Kemudian kita lihat di gambar berikutnya, yaitu kita akan lihat video. Ini adalah video, kalian perhatikan baik-baik. Dalam video ini harus kalian cermati, kalian pahami. Kemudian setelah itu nanti kita akan diskusi tentang apa yang telah kalian lihat dalam video tersebut. Coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Perak, timah, tembaga, kelapa, jagung, minyak bumi, kopi, padi, serta kemaritiman. Dengan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin tanpa mengeksploitasi secara berlebihan agar kedepannya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi sumber daya alam di Indonesia harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. B. Pemanfaatan sumber daya alam. Secara garis besar, sumber daya alam atau disebut dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Namun demikian, manusia tidak boleh semaunya memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Apakah peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya alam yang terdapat di lingkungan tempat tinggal lingkup provinsi? Jika dapat mengidentifikasi, maka kerjakan aktivitas berikut ini. Berikut adalah lembar aktivitas 5, aktivitas individu. Di sini peserta didik dapat mengerjakan apa saja kekayaan alam di wilayahmu. Silakan ditulis sumber daya alamnya, bentuknya seperti apa, dan dapat dimanfaatkannya bagaimana. 1. Bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia? Indonesia memiliki kekayaan yang begitu besar. Bukan hanya pemandangan alam budaya, jauh di kedalaman tanahnya begitu banyak kandungan mineral berharga. Selama puluhan tahun, Freeport mengelola tambang mineral di tanah Papua, Indonesia. Sumber daya alam yang setelah kita memperhatikan dari video tadi,
kita akan bentuk suatu kelompok. Jadi masing-masing kelompok bisa terdiri ada 4 orang, ada 5 orang. Kemudian setelah itu kalian kerjakan apa yang ada di dalam LKPD. Beri waktunya adalah 20 menit. Kerjakan waktunya adalah 20 menit. Setelah kalian bentuk satu kelompok, kalian kerjakan, nanti akan ada kalian presentasikan. Setiap kelompok diberi nama, kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3, atau beli kelompok A, B atau C, terserah kalian. Nanti ada teman-temanmu yang ada ketuanya akan mempresentasikan. Kemudian ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, silakan. Kalau sebelum paham kalian harus tanyakan apa yang kalian kerjakan tadi, atau tanyakan kalian belum paham tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kan silakan bertanya tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik yang ada di daratan maupun di lautan atau di tambang. Silakan. Ada yang bertanya, silakan. Sebelum kalian akan menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Ya, kalian kerjakan di lembar jawaban itu. Kalian bisa ditulis di bawah sini. Kalau tidak cukup bisa di baliknya. Kemudian nanti kalian adalah setelah selesai kalian mempresentasikan. Yang mempresentasikan adalah ketua kelompoknya. Bisa 2 orang yang mempresentasikan. Pak Guru, Ya, silakan. nomor 1 ini kita memilih sumber daya alam hanya satu saja. Iya, kita kerjakan sumber daya alam satu saja. Masing-masing satu, Pak. Iya, masing-masing satu. Kalau nomor 2 ini gimana? Gimana? Yang nomor 2 ini? Ini pemilihan potensi sumber daya alam dalam alam yang dapat dibagi secara merata di setiap kelompok meliputi sumber daya alam hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya kemaritiman. Mana yang tadi kan yang gimana? Ini jawabannya gimana? Kalian diskusikan begini, ini adalah istilah potensi sumber daya alam yang sumber daya alam dapat dibagi secara merata setiap kelompok meliputi sumber daya alam hutan, sumber daya tambang, sumber daya kemaritiman. Tadi sudah ada, kalau sudah simak, tadi tahu videonya. Tadi sudah jelas, tadi dalam video tadi sudah menjelaskan semua. Tadi sudah ada semua, baik sumber daya alam yang ada di lautan, kemudian yang di tambang, kemudian ada di kemaritiman, tadi sudah ada semua. Jadi kalian berarti kamu simak video yang ada tadi toh, paham kan itu? Yang paham kalian kerjakan LKPD tersebut. Hah? Apa? Kerjakan. Ini waktunya adalah 2. Berarti masing-masing kelompok tadi sudah dibentuk, ada kelompok ini kelompok apa? Kemaritiman ya. Kemudian yang kelompok 2 Hutan. Kemudian yang kelompok 3 adalah tambang. Jadi kalau kalian kerjakan sesuai dengan yang telah kita bagikan. Kalian kelompok tadi tambang. Jadi
sumber daya tambang yang kamu belajar adalah sumber daya tambang. Kemudian ini adalah sumber daya kemaritiman, kemudian sumber daya hutan. Waktunya ada dulu 20 menit. Manfaatan tambang. Kerjakan kelompok yang waktunya hanya 20 menit. Jadi harus agak cepat. Waktunya hanya 20 menit. Jadi sudah dijelaskan dari gambar video tadi, kita sudah paham. Yang lain dalam satu kelompok harus ada saling kerjasama, jangan kerjasama ya. Harus semua harus tahu, bukan hanya seorang yang tahu. Ya kalau itu waktu sudah habis, waktunya sudah habis 20 menit, jadi kita presentasikan satu persatu masing-masing kelompok. Jadi masing ketua kelompoknya harus mempresentasikan ke depan. Ya, kelompok harus mempresentasikan ke depan. Dua orang. Dengarkan yang lain, yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan dari kelompok 2-3 perhatikan kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok yang saya buat. Nomor 1. Jawaban dari nomor 1. Pemanfaatan tambang emas dapat digunakan sebagai pemanfaatan tambang emas dapat digunakan sebagai perhiasan, pasir dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Cara melestarikannya jangan terlalu berlebihan saat menggunakannya. Nomor 2-nya kami memilih sumber daya tambang. Jadi tadi adalah sumber daya tambang. Jadi sumber daya tambang tadi kelompok 1 adalah ada emas, kemudian pasir, batu bara, sudah. Ada yang tanyakan untuk kelompok 2 dan 3? Silakan yang bertanya dari untuk kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Hayu dari kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara melestarikan sumber daya tambang? Silakan.
mengambil sumber daya tambang terlalu berlebihan. Ya, dari nomor 1 adalah tidak boleh menggunakan bahan tambang secara berlebihan. Itu adalah jawaban dari kelompok nomor 1. Sudah. Nah, kalau sudah, kalau mau bertanya lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldo Saputra dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa manfaat tambang bagi manusia? Apa manfaat daripada tambang bagi manusia? Contohnya tambang pasir bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Gimana? Bagaimana menurut jawabannya? Tambang sebagai kalau tambang pasir bisa digunakan sebagai bahan bangunan ketika rumah, jembatan. Nah, kalau ada lagi, kalau sudah selesai, cukup. Sekian jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi hasil kelompok tadi dari kelompok 1 dan 2 yaitu tentang sumber kemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bagaimana setelah kita belajar tadi? Apakah anak-anak merasa senang atau merasa bagaimana? Bagaimana anak-anak tadi sudah belajar? Perasaan anak-anak bagaimana? Senang atau? Senang. Kemudian refleksi adalah peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran yang telah diperoleh dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Kemudian perubahan apa saja yang telah Anda rasakan selama pelaksanaan pembelajaran tadi? Jadi apa yang kalian rasakan setelah refleksi? Jadi kalian kerjakan atau kalian tulis tentang refleksi. Kalian tulis tentang refleksi apa yang kalian dapatkan tadi, apa yang kalian dapatkan hasil daripada pembelajaran telah kita lakukan tadi. Kemudian perubahan apa yang Anda rasakan selama pelaksanaan pembelajaran tadi? Kalian tulis perubahan apa yang Anda rasakan, kemudian apa saja tantangan yang Anda hadapi selama pelaksanaan pembelajaran. Apa, Bu? Ya. Sudah semuanya, kita tinggal siapa yang mau menyimpulkan dari hasil daripada pembelajaran hari ini. Kemudian bisa simpulkan pembelajaran hari ini. Simpulkan dengan materi tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kalian simpulkan tadi sudah ada sumber daya alam. Kalian bisa simpulkan. Ya bisa maju ke depan. Ya silakan. Yang lain perhatikan ya. Yang lain
tiga, yaitu kemaritiman, hutan, dan Sama. Ya. Jangan Hutan. ketawa. Ya, jangan. Hutan, alam. Yang semangat. dan kemaritiman. Tadi kita sudah mempelajari potensi-potensi pada sumber daya alam tersebut. Ada seperti potensi kemaritiman, yaitu perikanan dan lain sebagainya, yaitu ada manfaatnya juga. Dan sumber daya hutan, yaitu seperti harus menjaga ataupun melestarikan sumber daya hutan tersebut. Oke, sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian tadi adalah hasil daripada kita belajar hari ini tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah tahu bahwa sumber daya Indonesia itu banyak sekali manfaatnya. Dan ada terus sumber daya ada hutan, kemudian ada laut dan tambang. Kita harus hemat-hemat untuk memanfaatkan dan tidak boleh kita merusak. Tidak boleh kita merusak daripada sumber daya alam yang ada yang di Indonesia. Kemudian kayaknya tetap tidak boleh kita merusak daripada sumber daya alam hutan. Contohnya kita menebang kayu yang sembarangan. Tidak boleh menebang kayu sembarangan, bisa mengakibatkan daripada banjir. Kemudian kalau kita menebang hutan, kemudian bisa kita menanam kembali. Jadi setelah kita tebang harus tanam kembali. Demikian juga potensi kemaritiman yang ada di perairan atau di laut. Kita nggak boleh mengambil ikan dengan cara merusak daripada potensi yang ada di laut. Misalnya kita mengambil ikan dengan cara mengebom itu tidak boleh. Itu adalah larangan daripada itu. Kalau ketahuan bisa dikenakan undang-undang pasal. Jadi tidak boleh kita tidak boleh mencarikan dengan mengebom. Kemudian kita harus melestarikan daripada sumber daya alam, baik yang ada di hutan, kemudian yang ada di lautan, kemudian yang ada di tambang. Kemudian kita sudah mempelajari, mungkin minggu depan kita akan pelajari tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Minggu depan kita belajar materi potensi sumber daya alam di Indonesia. Minggu depan kita belajar dari potensi sumber daya alam Indonesia. Jadi sekian dari pelajaran hari ini. Sebelum kita akhir dari sampai di sini dulu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelum kita pulang kita harus berdoa dulu kepada Bapak Bikin sebelum kita pulang. Siap. Dulu kita ubah melewatkan doa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum buka, kumpulkan buku. Gimana bukunya? Kalau pulang hati-hati, jangan sampai balap-balapan atau bertengkar ya. Ya. Bukunya kumpul. Ya, jangan dulu.